Kalau tidak menjawab 1 kali 24 jam, tunjangannya saya potong 25%. Waduh. Ditambah ketika PMK, penyakit mulut dan kuku itu semua daging itu kita beli oleh ASN. Ternyata saya baru tahu kalau dulu ada rencana mau demo itu ya biar nggak demo tahu kan, ayak meren gitu. Dibilang modal tampang, dibilang artis nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Itu hal yang biasa sih dalam kehidupan kita. Nggak semua. Oke, kita ngobrol di PR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PR, dimanapun Anda berada, kali ini saya Mang Ewok untuk sementara jadi pengganti Pak Satria dulu yang sedang ada kegiatan di luar Indonesia. Dan kali ini kita akan coba hadirkan dalam program talkshow Ngobrol di PR berkaitan dengan Pesta Demokrasi di Kabupaten Bandung Barat. Saat sebelumnya kita undang ya paslon pesaing beliau. Akhirnya kita bisa datangkan beliaunya langsung, Kang Hengki Kurniawan yang kali ini tetap maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya mau ke Blitar ya. Itu ceritanya gimana Kang langsung? Ya, penuh dengan drama-drama juga gitu ya. Ya tentu sebagai kader partai kita siap ditugaskan di mana saja. Betul. Yang paling penting instruksi partai ya, sebagai petugas partai ini kan kalau di PDI kan petugas partai gitu ya. Itu harus betul-betul bekerja buat rakyat. Meskipun istilah petugas partai ini kan digoreng sana sini. Nah, cuman Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan bahwa sebagai petugas partai harus bekerja untuk rakyat. Nah, karena sebagai kader politik siap ditugaskan di mana saja ya, pada waktu itu memang diminta untuk ke Blitar. Karena memang untuk menjaga simbol Soekarno di sana. Kebetulan juga saya lahir di sana kan begitu. Hanya memang dari DPD PDIP Jawa Barat mengajukan ya surat atau mungkin telepon secara langsung ke DPP PDI Perjuangan bahwa Hengki surveinya tinggi di Bandung Barat gitu ya. Kalau di antara incumbent di Jawa Barat dari internal PDIP saya paling tinggi gitu, di atas 50%. Hampir mendekati 70 bahkan, sehingga berpotensi untuk menang gitu ya. Ya dari dari surat atau mungkin keinginan dari teman-teman DPD, akhirnya DPP yang merubah ini lagi gitu, merubah konstelasi lagi gitu. Ya udah, Hengki kembali lagi ke Bandung Barat. Ya kita siap-siap aja gitu. Meskipun sudah sempat pamit kan waktu itu ya. Betul. Di sosial media saya sempat pamit karena memang yang menyampaikan saya fokus di Blitar itu ya petinggi-petinggi partai. Pada waktu itu Bu Ketua Umum lagi ziarah, saya diminta untuk hadir, untuk datang karena akan diberikan tugas khusus. Sampai di sana Pak Jarot, Mas Hasto, Prof. Rohmin dan petinggi-petinggi partai meminta untuk di Blitar. Ya saya pikir ini sudah 100% akan ditugaskan di sini. Akhirnya saya berpamitan. Ternyata ketika berpamitan ini juga baru merasakan bahwa masyarakat Bandung Barat itu melo gitu ya, merasa kehilangan dan sebagainya. Ya alhamdulillah lah, sekarang bisa kembali mengikuti kontestasi di Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat. Kenapa nggak Jawa Barat aja sekalian? Waduh, kayaknya belum waktunya gitu sempat ya. Sempat ada obrolan ke sana, soalnya kan bisa dikatakan PDIP salah satu yang concern juga ke kader-kader, apalagi kan lihat survei bagus. Sempat nggak ada obrolan? Tentu kalau saya mah siap aja ya. Kalau dulu pernah ada survei di media cukup terkenal gitu ya, untuk Jawa Barat itu di nomor 13 saya. 0,0 berapa gitu saya lupa ya. Untuk survei gubernur. Kalau wakil tentu yang bisa mensupport elektoral untuk gubernurnya barangkali juga bisa lebih tinggi, karena saya orang yang suka turun ke lapangan, suka menyapa masyarakat. Kalau melihat aktivitas saya Sabtu Minggu hampir jarang saya libur gitu. Ada kondangan, ada peresmian dan lain sebagainya gitu. Buat saya energi ya untuk ketemu dengan masyarakat, kemudian mengetahui aspirasi masyarakat, mengetahui masalah yang ada di daerah, karena memang dengan kesibukan tuh kadang-kadang ya acara resmi itu juga padat, terus menyerap aspirasi atau datang ke kampung-kampung itu kan kadang-kadang waktunya terbatas. Jadi ketika ada kesempatan agak-agak kosong di acara resmi, saya bisa turun ke masyarakat, itu sebuah energi buat saya. Dan istri saya alhamdulillah cukup menikmati juga gitu.
Jadi kami sefrekuensi, kami sama-sama betul-betul menikmati untuk menjadi pelayan masyarakat gitu. Dan uniknya itu bisa dikatakan kalau teman-teman follow juga ya Instagram Pak Hengki maupun Bu Sonia itu adalah kerap menggunakan kendaraan roda 2. Artinya nggak pakai mobil, gitu ya? Dua-duanya hobi Pemotoran olahraga, hobi apa ya, sesuatu yang ya kadang-kadang ekstrim juga gitu, kayak permainan dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk hobi motor juga. Istri saya motornya motor kopling gitu ya. Beberapa kali kita touring ke Pangandaran, ke Garut dan beberapa kota di Jawa Barat itu ya istri saya sendiri dan cepet gitu naik motornya gitu. Karena kan biasanya waktu masih menjabat kan memang ada patwal yang mengawal gitu ya. Ketika ada patwal kan juga speednya kan pasti kenceng gitu. Betul. Ya. Nah, istri saya persis di belakangnya, saya lihat kilometernya, waduh kenceng juga. Yang lain udah ketinggalan jauh tuh, karena kan biasanya rombongan. Gitu ya. Kita ajak teman-teman, kita ajak ASN kita untuk sama-sama yuk kita kadang-kadang ngajak kepala desa juga gitu. Seru lah gitu. Apalagi kan di wilayah Kabupaten Bandung Barat kan indah ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita naik motor kemanapun tujuannya ya di Bandung Barat gitu ya, atau mungkin sesekali keluar kota itu menambah pikiran menjadi lebih fresh gitu ya. Menikmati pemandangan, kita pakai musik, terus kemudian ngobrol di atas kendaraan gitu ya. Kadang-kadang kita ngamati sesuatu diobrolin gitu, pakai apa sih disebutnya tuh kalau intercom lah gitu ya gitu. Jadi sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol menikmati pemandangan. Kalau gitu ngantuk biasanya. Iya. Kang, tapi dengan dengan hasil survei yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat, lalu juga tadi kan beberapa program juga, Akang sering turun ke lapangan juga, tapi masih ada yang nyinyir, Kang. Betul. Masih banyak yang bertanya-tanya ke pikiran rakyat kalau kita melakukan diskusi dan sebagainya. Emang Kang Hengki selama mungkin berapa tahun Kang ya menjabat definitif 2 tahun memiliki itu, kewenangan full 2 tahun. 2 tahun tuh emang apa sih prestasinya? Nah, mungkin bisa nggak hak jawab nih yang bagi pertama, yang meragukan. Yang pertama tidak ada kepemimpinan yang sempurna 100%. 2 tahun saya menjabat itu bisa dibilang saya ini bupati angkatan COVID-19. Pada waktu itu fokus kita adalah menyelamatkan nyawa manusia, vaksinasi, kemudian menyiapkan bansos dari pengaman sosial dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan yang berubah-ubah ini juga membuat kita pusing kan begitu. Nah, dulu Bandung Barat itu sebelumnya itu capaian vaksinasinya terendah di Jawa Barat. Kemudian awal-awal saya menjadi PLT dikumpulkan oleh Pak Jokowi di Kuningan, Bandung Barat ditegur gitu. Nah, dari situ saya mulai merapatkan barisan, mengumpulkan Forkopimda, kemudian pemerintah kecamatan, desa, betul-betul saya berikan arahan. Saya sampaikan vaksinasi dilakukan pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa malam? Saya bilang ya, menjadi artis itu nggak mudah loh. Kami kejar tayang, kami masuk dunia industri itu juga luar biasa. Bahkan gesekan antara mungkin agent lain dan manajemen lain itu juga sama juga gesekan di politik. Sehingga pengalaman itu saya aplikasikan di proses pelaksanaan vaksinasi. Saya minta sekian bulan, sekian minggu targetnya sekian. Kalau nggak bisa, ya udah mohon maaf saya parkir kan gitu. Saya harus tegas karena ini kan menyangkut nyawa manusia dan target itu. Alhamdulillah kita juara capaian vaksinasi tingkat kabupaten di Jawa Barat. Prestasinya pada saat COVID pertama itu tadi berhasil mencapai target, kemudian pemulihan ekonominya juga berjalan dengan baik, mulai dari kebijakan tunjangan 5% dari ASN, wajib dibelanjakan produk UMKM, pertanian, peternakan, dan warung-warung yang ada di Bandung Barat, sehingga ada perputaran 2-3 miliar per bulannya. Ditambah ketika PMK, penyakit mulut dan kuku itu, semua daging itu kita beli oleh ASN. Jadi keperpihakan ASN kepada masyarakat kita, kemudian pertumbuhan ekonominya dari 3% menjadi 5,8%. Dari mana? Pertama dari infrastruktur yang kita benahi. Di wilayah selatan itu kita benahi infrastrukturnya dan kita ukur ya, meskipun skema perbaikannya menggunakan skema pinjaman dari SMI. Kemudian juga banyak sekali ya dari Pak Menko Perekonomian Erlangga, saya juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, dari provinsi sering banget kita langganan, apalagi di dalam lomba-lomba yang berkaitan dengan kreativitas, seni dan budaya, termasuk tokoh yang sangat peduli terhadap penurunan stunting, disabilitas dan lain sebagainya. Saya posting di sosial media saya.
Nah, selama 2 tahun ya saya menghitung ada sekitar 20 penghargaan lebih. Artinya ada 20 perubahan terjadi ya. Nah, kemudian juga alhamdulillah saya menjadi bupati pertama yang bisa membawa KBB itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Selama 2 kali berturut-turut, dan itu baru pertama kali terjadi. Itu membuktikan bahwa ya kita dalam menjalankan roda pemerintahan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya menyadari pasti ada kekurangan, tetapi ya 2 tahun ini kita sudah merasa produktif ya dari sisi waktu, tenaga, dan pikiran. Kita betul-betul fokuskan untuk Kabupaten Bandung Barat. Kalaupun belum ada yang baik ya nanti kita akan tingkatkan. Yang sudah baik kita pertahankan. Nah, dan juga kalau saya mendengar dan juga membaca apa yang disampaikan oleh Kang Hengki adalah Kang Hengki salah satu pemimpin yang tegas kayaknya ya. Karena tadi ketika urusan mungkin ini wayahna gitu ya, harus 24 jam. Betul. Mau nggak mau ya harus dilakukan seperti itu ya. Artinya jadi, butuh ketegasan juga untuk membina ASN juga. Betul. Jadi vaksinasi itu akhirnya dilakukan di masjid-masjid pada waktu malam hari. Ya memang harus terus digenjot seperti itu ya. Karena saya mengalami dunia profesional ketika kita masuk industri perfilman itu sangat berbeda dengan di birokrat gitu kan. Targetnya harus tercapai kalau kita di profesional begitu ya. Nah, ini yang harus kita biasakan. Sebagai contoh, saya membuat aplikasi Lapor Kang Hengki. 1 kali 24 jam ketika ASN kita tidak menjawab, minimal menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, aduan segala macam, minimal memberikan informasi bahwa ini harus kita anggarkan tahun depan segala macam gitu ya. Kalau tidak menjawab 1 kali 24 jam, tunjangannya saya potong 25%. Waduh. 2 hari saya potong 50%. Waduh. Sampai terakhir 3 hari kalau tidak menjawab aplikasi itu kita potong 75%. Ada yang dipotong itu? Kita sempat menghemat hampir 2 miliar. Alasannya mereka nggak balas gara-gara apa? Kalau boleh tahu. Ya nggak tahu, kita sudah melakukan briefing bahwa saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Karena begini saya sampaikan, cepat atau lambat kita menyelesaikan tugas, itu kan capeknya sama. Betul. Karena secara tahapan itu kan sama gitu ya. Yeah. Cuman kan outputnya berbeda. Betul. Kan gitu. Nah, hari ini kita jangan kalah. Hari ini kita dengan banyaknya aplikasi gitu ya, tentu ekspektasi masyarakat itu pengen lebih gitu ya. Kita jangan puas dengan pelayanan yang ramah, yang senyum. Tapi kan sekarang dengan berbagai aplikasi ini kan juga orang dengan exposure yang luar biasa, masyarakat juga punya harapan lebih. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi kita lahir sebagai milenial di era digital, semuanya harus serba cepat. Bagaimana birokrasi itu bisa berkelas dunia, yang semuanya serba cepat, kemudian mudah, murah, tanpa ada istilahnya di bawah meja begitu ya. Jadi mengurangi intensitas pertemuan sehingga tidak ada konflik kepentingan. Nah, itu harus kita terus ciptakan. Itu juga sebagai cara untuk kita mengurangi celah korupsi, pungli dan lain sebagainya gitu. Nah, celah korupsi. Di KBB agak serem juga ya kalau bicara soal korupsi ya. Iya. Itu bisa dikatakan ini seperti menjadi apa? pelajaran. Ini menjadi pelajaran buat semua pemimpin di KBB bahwa ya kita ini ketika menjabat tentu ada tanggung jawab yang harus kita emban. Betul. Jangan kita menggunakan kekuasaan kita untuk hal-hal yang tidak benar gitu. Sehingga itu menjadi rambu-rambu kita, apalagi sudah ada contohnya seperti yang sudah-sudah. Ini membuat kita harus lebih hati-hati, betul-betul amanah ini dijalankan dengan baik-baik gitu. Betul. Biar tidak terulang lagi. Iya, betul. Jadi beban nggak sih sebenarnya sih, Kang Hengki, kalau melihat yang sebelum-sebelumnya gitu ya? Kalau saya sih jalanin aja ya. Selama kita menjalankan on the track, apapun guncangannya, termasuk misalnya beberapa kelompok yang coba menggoyang begini-begini karena ada kepentingan tertentu. Pernah dapat ini? Oh banyak. Banyak ya? Bahkan di era saya mungkin bupati yang baru kali ini demo itu dibiarkan. Ternyata saya baru tahu kalau dulu ada rencana mau demo itu ya biar nggak demo tahu kan, ayak meren kan gitu. Ayak meren. Ayak demo gitu. Itu hanya oknum tertentu lah yang betul. yang mungkin nggak semuanya ormas, tapi mungkin ormas lain juga ada yang punya idealisme kan. Tapi ada juga oknum seperti itu tujuannya untuk mencari sesuatu. Nah, kalau saya biarkan saja. Pertama, ya untungnya kita di dunia entertainment selama 17 tahun itu memiliki pengalaman biasa digosipin, biasa, dan itu menjadi resiko pekerjaan kita ya. Semakin banyak orang melihat, memantau kan kita juga berupaya semaksimal mungkin on the track gitu ya. Ya saya pikir masyarakat memiliki hak demokrasi juga untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, asal jangan fitnah dan lain sebagainya, meskipun ya banyak tujuannya tuh banyak sekali gitu.
Kita juga ya nggak tahu lah isi hatinya seperti apa. Tapi kita tenang aja selama yang kita jalanin benar gitu, nggak perlu kita takut. Jadi komitmen, andai kata terpilih, Ya. tidak sampai ya, jangan sampai terjerat. Insya Allah kita berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga kita tunggu ya seperti apa Amin, nanti. amin, Dan amin. apakah nanti Kang Hengki diberi amanah kembali oleh rakyat, kita tunggu Amin, saja. ikhlas lah kita ikhlas. Nah, Kang Hengki, sebelum kita lanjut, mungkin tadi ya, Ya. tadi ingin saya coba tanyakan juga soal tadi kan banyak keluhan nih dari masyarakat, dan itu kalau tidak di follow up oleh ASN di KBB akan ada Ya. sanksi dan sebagainya. Nah, rata-rata keluhan dari masyarakat itu apa sih? Kalau Yang soal paling KBB? nomor satu adalah infrastruktur. Oke. Kebetulan di era saya itu selain comment center yang saya bangun, kemudian kita memiliki aplikasi yang bisa memantau apa yang menjadi perbincangan di sosial media. Saya juga bangun mall pelayanan publik dan lain sebagainya ya. Itu memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat. Dan di era saya itu saya juara pertumbuhan investasi dari Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi yang masuk 12 triliun, sehingga ini insya Allah menjadi PAD bagi kita di tahun 2025 dan seterusnya. Nah, terkait aspirasi masyarakat memang nomor satu adalah infrastruktur. Nah, sehingga di era saya kemarin ya alhamdulillah ya lumayan banyak yang kita benahi, terutama wilayah selatan yang memang selama berpuluh-puluh tahun semenjak belum pemekaran itu tidak ada perbaikan. Saya pernah 2017 kampanye ke Gunung Halu gitu ya, dari Cisarua tempat saya tinggal ke Gunung Halu tuh bisa 5,5 sampai 6 jam. PP 12 jam. Ya. Dengan kemacetannya, dengan jalannya ini sekarang ayana tos lecir, tos caang. Nah, tos gitu. caang, ya. Jadi kalau mungkin pernah ke Bandung Barat ke selatan, coba dari Batu Jajar, Kopassus sampai ke Gunung Halu tuh udah mulus semua kita beton. Harus sambil touring ya? Iya, termasuk yang di utara juga sekarang Iya. sudah ke utara gitu ya. Ke utara tuh mulai dari Stasiun Bajuri sekarang juga Iya. ini Medu Dago yang di Lembang juga kita perbaiki gitu. Saya masih fokuskan di sana karena kita sudah mengkonsep ya visi misi itu menuju Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030. Yang paling utama yang menjadi agenda kerja kita di tahun pertama dan kedua itu masih infrastruktur. Kalau nanti HD diberikan amanah begitu ya, di 2 tahun pertama kita akan genjot ke sana. Bahkan tahun ketiga itu kita masih lanjut tapi infrastruktur pendukung. Yeah. Mulai dari irigasi, jembatan, sampai juga akses-akses ke kampung-kampung itu harus nyaman, harus mulus. Setelah itu investasi akan datang gitu. Beberapa investor bertanya, bagaimana infrastrukturnya? Misalnya katakanlah kita mau dorong investor bikin peternakan di wilayah selatan. Yeah. Ya kalau infrastrukturnya jelek, susu goyang-goyang jadi yogurt nanti kan. Nah, itu loh. Atau basi nanti jadi apa kan gitu. Betul. Sehingga memang harus targetnya ke sana. Yeah. Kita ukurannya udah jelas ketika infrastruktur lancar, pertumbuhan ekonomi kita kan dari 3% pasca Covid itu menjadi 5,6% gitu. Jadi aktivitas ekonomi lancar, distribusi juga lancar, mungkin pengiriman hasil-hasil pertanian juga bisa lebih banyak, mungkin yang sehari dulunya cuma sekali ini bisa 2-3 kali karena aktivitas yang lancar, mobil juga, BBM juga nggak boros dan lain sebagainya lah gitu. Itu dia ya. Lalu masih soal tadi kelancaran ya. Ya. Setiap weekend, libur panjang dan sebagainya, Lembang jadi sorotan. Ya. Sempat ada zaman dulu Pak Guntoro kalau nggak salah Pak Dinas PU Jawa Barat ya sempat menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin akan dibangun flyover di jalur Setiabudi ke sono gitu kan. Ya. Tapi Maaf. dari Kang Hengki sendiri kira-kira apa nih solusi mengatasi kemacetan di Lembang, karena banyak juga sobat PR yang menyampaikan saya trauma ke Lembang gara-gara macetnya dan sebagainya. Nah, solusi dari Kang Hengki seperti apa? Walaupun itu kan bukan hanya melibatkan kabupaten saja, tapi provinsi bahkan nasional. Seperti apa? Pertama, ruas jalannya kan memang hanya segitu-segitu saja. Betul. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah akses-akses alternatif itu kita benahi supaya banyak jalur alternatif. Itu menjadi target kita ke depan jika HD diberikan amanah kan gitu. Selain itu kita harus kerjasama dengan Pemkot Bandung dengan membuat kantong parkir misalnya di Ledeng, kemudian mobil diparkir di sana, ke atasnya itu Shuttle, dengan mobil khusus itu juga salah satu alternatif. Cuman memang perlu kolaborasi dengan Pemkot. Ditambah juga kalau yang mau seru begitu ya, kalau ada investor yang mau melirik, pengen ada cable car. Kita sudah membuat semacam kajian sederhana waktu itu dari Ledeng ke Lembang, atau dari misalnya
stasiun kereta cepat ke Lembangnya bisa naik cable car, bisa stop di Dusun Bambu gitu. Nah, ya susah gimana ya, saya beberapa kali keliling dunia itu memang tempat-tempat wisata yang bagus, rame pasti macet gitu. Kalau nggak macet ya malah kita bingung, nggak ada kehidupan kan gitu. Bahkan ya di sisi lain mungkin membuat orang apa ya capek di jalan. Tapi di sisi lain juga pedagang juga diuntungkan juga. Adanya pariwisata, adanya wisatawan yang datang ke sana gitu. Jadi ya apa ya sudah apa ya menjadi sebuah hal yang harus dimaklumi lah gitu ya. Nah, kalau kemacetan yang lain seperti Padalarang begitu ya, itu sepertinya bisa untuk flyover. Kalau Lembang saya bingung di mana kemana kan gitu. Kalau Lembang, kalau Padalarang itu misalnya dari Cimahi bisa langsung ke dari Cimahi lewatin Cimareme langsung misalnya ke dekat tol kan gitu. Nah, dulu saya sudah meluncing jalur alternatif dari Cipatat masuk Kota Baru. Jadi warga dari Cianjur yang mau ke Bandung Barat itu nggak ngelewatin Ciburi yang akhirnya macet di situ, stuck di Padalarang Pasar Tagok. Jadi bisa lewat Cipatat, masuk tembus-tembusnya Kota Baru, langsung bisa naik flyover ke tol kan gitu. Nah, flyover itu juga usulan kita. Flyover itu salah satu usulan kita ke Kota Baru untuk membangun flyover. Ya alhamdulillah sekarang efek dominonya ya banyak kunjungan warga dari luar kota untuk mampir ke IKEA, mampir ke Bandung Barat untuk sekedar makan segala macam. Sekarang peningkatan PAD-nya lumayan dari sektor itu apa namanya restoran dan hotel gitu. Baik, sekarang tumbuh pesat sekarang ya dengan apa? Ya alhamdulillah target saya ke depan PAD bisa di angka 1 triliun ya. Kalau sekarang berapa? Sekitar 750 miliaran lah. Bisa lah ya. Insya Allah bisa karena ada beberapa strategi dan ya pemimpin harus terus menciptakan bagaimana PAD terus meningkat kan gitu. Ada potensi-potensi yang sudah tergambar sih. Biar masyarakat juga merasakan nanti kan dari pajak digolongin lagi gitu kan. Iya. Nah, sekarang pembangunan. Ketaatan masyarakat membayar pajak di KBB seperti apa? Sekarang kan baik lagi kan dari situ juga kan apa salah satu untuk membangun Kabupaten Bandung Barat ya Kang Hengki ya. Seperti apa tuh? Ya pada saat pasca Covid itu memang agak susah ya, terutama PBB gitu ya, capaiannya tidak maksimal ya, kita memahami gitu. Bahkan pada saat Covid itu aduh sesuatu yang sulit lah bagi kita. Ya hampir semua pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi bahkan pusat itu mengalami kesulitan. Jadi mungkin ada beberapa program yang kurang maksimal yang harap dimaklumi karena uang yang kita rencanakan untuk A, B, C, D menjadi vaksin, menjadi beras. Ya kalau kita hitung-hitung untuk KBB aja barangkali hampir atau lebih dari 300 miliar. Coba kalau dipergunakan untuk yang lain-lain mungkin kan ini. Mungkin kan akan banyak program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah kadang-kadang seolah kita tuh lupa bahwa pernah Covid. Banyak perusahaan yang bangkrut. Bahkan waktu itu pada saat Covid saya berani mengambil resiko. Mengambil resiko dicopot dari jabatan saya. Pada waktu itu saya merencanakan pariwisata dibuka. Cuman Pak Gubernur telepon saya, Pak RK, Pak Emil, Pak Wati itu kalau seandainya nanti ada kerumunan baru seperti kejadian di Pangandaran, resikonya bupati kepala daerah bisa bisa diberhentikan gitu. Kalau viral segala macam. Saya bilang Pak Gubernur, insya Allah saya bertanggung jawab, insya Allah saya siap menanggung resiko. Cuman kami sudah berkoordinasi dengan Forkopimda dan semua pihak. Insya Allah kita memiliki strategi yang tepat sehingga tidak ada kerumunan. Kalau dulu kan Pak Jokowi selalu menyampaikan buka gas remnya itu harus jelas kan gitu. Nah itu yang kita pergunakan. Ada sistem apa namanya buka tutup di tempat pariwisata. Kalau sudah sekian pengunjung nggak boleh terima dulu, nanti ada yang keluar ini lagi gitu. Jadi ada jam-jam tertentu untuk kendaraan bisa masuk, kemudian keluar lagi, masuk, keluar lagi, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata itu ketat sekali. Kita kolaborasi dengan TNI, Polri dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan ekonomi Bandung Barat, taruhannya adalah jabatan saya, karena Pak RK sudah ngasih warning seperti itu. Gitu.
Bang Emil ya sekarang. Bang Emil. Bang Emil ya. Bang Sudah ngasih Emil. warning. Bang Emil Persija. Persija. Nggak Persib lagi ya. Yakin nih Kang Emil, ke Bang Emil. Ini Kang Hengki saya coba baca juga ya beberapa Ya. interaksi yang sudah kita rangkum. Soal ada komentar miring. Ya. Hengki Kurniawan modal tampang doang. Ya. Tanggapan? Ini rezeki yang harus kita syukuri ya. Saya tuh orang yang paling ikhlas. Dibilang Oke. modal tampang, dibilang artis nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Itu hal yang biasa sih Iya. dalam kehidupan kita. Nggak semuanya kita bisa membuat orang bahagia gitu. Yang penting kita membuktikan. Dan alhamdulillah dengan tanggung jawab yang saya jalani 2 tahun, banyak prestasi. Ada prestasi ya, saya nggak bilang banyak, ada prestasi. Tapi ya selama 2 tahun itu lebih dari 20 gitu. Sehingga kalau di pukul rata hampir setiap bulan terima penghargaan kan gitu. Betul. Kemudian tingkat kepuasan publik terakhir nih survei yang terbaru ya, indikator 76,7%. Oke. Survei indikator. Jadi biarlah masyarakat yang menilai, sebagian juga ada yang menyukai, sebagian juga mungkin tidak. Bagi saya ya nggak perlu dipaksa juga orang yang nggak suka gitu Betul. ya, biarin aja. Itu pilihannya masing-masing. Berapa kali Akang dicubit sama ibu-ibu? Wah itu nggak bisa dihitung itu. Masya Allah tuh kalau ras terkuat di bumi ini mama ibu-ibu di Bandung Barat itu ya. Tapi ya saya menyukai gitu, maksudnya ya alhamdulillah artinya saya diterima, saya dicintai, responnya begitu luar biasa. Ketika saya sambutan pamitan di alun-alun Cililin pada waktu itu peresmian Little Madinah, saya bangun di sana, saya pamitan, kita sorot, ternyata ada juga yang meneteskan air mata gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak masalah sih, dicubitin nggak masalah. Gitu. Jadi yang mau nyubitin Kang Hengki kalau ketemu silahkan ya. Boleh, Ikhlas kan? ikhlas. Tapi istri marah nggak? Enggak. Oh enggak ya, aman ya? Istri enggak Soalnya kan aman. kadang-kadang pun tadi ya, ada juga yang peluk-peluk gitu kan sampai Nggak masalah. nggak masalah ya. Syuting aja istri saya juga sebenarnya nggak masalah. Oh. Jadi ketika kami menikah ya kita sudah saling berkomitmen, kita dari latar belakang artis, yang kadang-kadang ada peran-peran romantis seperti itu, kamu seperti apa kan gitu. Ya akhirnya kita sudah sepakat di awal, ya kalau ada adegan romantis atau apa ya niatnya udah kerja aja kan Kerja gitu. aja. Betul. Nggak pakai hati ya. Tapi kalau dukung Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau dukung Persib pakai hati nggak? Hah? Dukung Persib atau timnas nih? Oh, dimanapun kita di di mana bumi dipijak ya, ya kita harus mencintai dengan sisi-sisinya kan gitu. Dan saya beberapa kali nonton secara langsung sama Pak RK juga. Kemudian mensupport kegiatan nobar gitu. Banyak kan masyarakat Bandung Barat itu kan pecinta sepak bola. Bahkan salah satu program saya hari ini bagaimana anak-anak muda itu bisa merasakan bermain sepak bola dengan rumput standar FIFA. Saya sudah mensurvei, sudah menghitung kisaran 3 sampai 4 miliar dan itu sangat rasional. Kita mampu ya. Nah, APBD itu harus dirasakan semua kalangan termasuk anak muda. Saya membuat skatepark itu juga dari aspirasi anak muda yang di Lembang dan lain sebagainya. Jadi untuk sepak bola kita akan optimalkan ya. Pengennya juga ada klub yang nanti kita support full gitu ya dan berprestasi gitu di Bandung Barat. Ya, Persela ya, Persatuan Sepak Bola Lembang ya. Karena di Lembang pun ada Tantan ya. Iya, ada legenda Persib. Ya, Persib juga. banyak Betul. dari Persib kan kelahiran Lembang gitu. Produk Lembang ya. Produk Tapi Lembang. Nanti kita lanjutkan lagi karena Siap. masih banyak pertanyaan seputar Teh Sonia juga. Siap. Ya, karena banyak yang juga kalau kita lihat kan ada beberapa konten ya. Teh Sonia digodain lah sama anak-anak muda Lembang. Siapa juga. tuh yang berani Nah, godain tuh istri kan. saya? Nanti kita coba lanjutkan tetap bersama kami di Ngobrol di PR. Ya, masih pertanyaan dari netizen. Siap. Karena kita ada program Kata Rakyat. Jadi Ya. banyak sekali netizen yang bertanya. Apa tuh kepanjangannya katarak tuh? Pendapat rakyat. Oh, oke. Itu ya, Bu ya? Betul ya? Lupa saya. Nah, banyak rakyat Bang bertanya Ya. berkaitan dengan ini agak sensitif sebenarnya. Ya. Pendapatan menjadi bupati Mm-mm. lebih besar mana dengan lebih besar mana pendapatan bupati atau jadi artis? Artis. Berapa Bahkan kisarannya? kita juga tekor juga kalau kemarin menjabat. Saya bikin event sepak bola karena kecintaan saya terhadap olahraga. Ternyata setelah berjalan hampir 1 miliar lebih itu menggunakan anggaran pribadi. Dari sewa lapangan, wasit, itu sepak bola. Oke. Kebetulan Pak RK juga yang membuka acara itu kan gitu. Ternyata luar biasa pengamanan dan lain sebagainya. Ya itu sebuah inilah kecintaan saya aja kan gitu. Nah kalau di artis itu
apalagi kalau dapat stripping. Dan alhamdulillah saya selama 17 tahun berkarir itu nggak pernah nganggur. Pertama karena kedisiplinan di lokasi syuting, tepat waktu. Karena saya juga produser ya, saya bikin PH tuh dulu bareng Raffi Ahmad juga gitu ya. Merasakan kalau telat itu kan overtime dan lain sebagainya, kemudian produksi terganggu. Sehingga ketika syuting alhamdulillah gitu, tepat waktu dan nggak pernah nganggur selama 17 tahun. Ya kalau udah kena stripping, hitungannya ya satu episode kali sekian. Kalau seandainya 30 hari gitu ya, kita syuting, kita tayang gitu ya, kalau dikalikan minimal 2 digit aja sudah berapa. Belum di level-level yang masih muda-muda yang sekarang populer itu bisa di angka 40 sampai 50 juta per episode. Bayangkan kalau dikali 30 hari gitu ya. Misalnya artis A yang lagi ngetop banget, anak muda, misalnya dia dapat 50 juta per episode kali 30 hari sudah berapa. Kenapa semahal itu? Karena sinetron itu pemasukannya dari iklan. Dan survei AC Nielsen 1 sampai 10 yang paling mendominasi masih sinetron. Sehingga banyak iklan placement di situ. Nah, di era saya dulu ya, satu iklan 30 detik itu pasangnya 65 juta tahun 2005. Apalagi sekarang, anggap aja sama. Kalau satu sinetron itu bisa 200 iklan kali 65 juta, pemasukan TV per episodenya berapa? Nah, sehingga ketika artis yang ketika sinetron itu lagi rating, artis itu sangat dimanjakan oleh PH-nya. Nah, saya pernah mengalami fase itu pada waktu 2005 film sinetron ABG itu yang lagunya Pasha Ungu melayang. Nah, itu nih, udah kita rasanya rasanya kayak sultan aja, minta produser ini dikasih, minta mobil mewah dikasih, minta rumah dikasih. Karena ada kontrak politik antara PH dengan stasiun TV waktu itu, kalau tidak bisa menjaga artisnya atau artisnya kabur ke PH lain, program lain, bisa didenda PH itu. Jadi dijagain betul, kita di eksklusif, kita minta apa dikasih, itu ceritanya. Nggak pernah minta yang aneh-aneh kan? Ya paling minta kasbon mobil, kasbon rumah kan gitu. Baik. Tapi ketika sudah jadi pejabat publik, menjadi bupati, dengan penghasilan yang jomplang ya, istri sempat rewel juga atau menerima? Enggak sih, seperti apa? soalnya sih jujur. menikmati dan nggak terlalu ribet dari sisi bulanan, meskipun tentu ada kekurangan kan gitu. Tapi ya kami cukup aja sih. Gitu. Soalnya nggak terlalu banyak menuntut, ya alhamdulillah saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Gitu. Intinya semua disyukuri. Apa yang kita dapatkan kita syukuri, apapun kondisinya kita syukuri. Termasuk pilkada juga kita ikhlas saja. Jika masyarakat Bandung Barat memberikan amanah, kepercayaan, mandat, ya kita bekerja semaksimal mungkin. Kalaupun misalnya takdirnya belum, ya itu yang terbaik dari Allah gitu. Santai gitu. Jadi enak, nggak terlalu pusing. Harus gimana, harus gini, nggak, nikmat aja, santai kita. Baik. Tapi kan pasti ada pusingnya ya, jadi seorang pemimpin daerah ya, jadi bupati ya, pasti. Nah, cara menghilangkan rasa stres, tekanan politik dan sebagainya, apalagi Punten ya, banyak sekali beberapa orang politik yang cerita kepada pikiran rakyat, saya ditarget oleh pusat, bahkan nggak main-main, KPK, PH dan sebagainya. Nah, cara menghilangkan itu agar tidak jadi beban, terus biar waras kembali, seperti apa sih Kang Ki? Pertama, tekanan pekerjaan, target, dan lain sebagainya itu banyak. Kuncinya adalah satu, tenang, kemudian setiap masalah pasti ada solusinya. Selama 2 tahun menjabat COVID itu, pada saat COVID itu kan kita betul-betul diabsen oleh Mendagri, bahkan Pak Tito sendiri yang langsung mengabsen dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain itu harus segera diselesaikan. Sehingga buat saya kuncinya asal kita tenang, kemudian selalu berupaya mencari jalan keluar, terus ada progres, ya lama-lama juga selesai juga. Jadi masa-masa stres itu pernah kita alami pada saat muda atau di dunia profesional gitu, sehingga bisa ada strategi yang ya udah kita udah berupaya semaksimal. Misalnya nih ada tekanan target tertentu, harus vaksinasi, harus begini, ya semaksimal mungkin aja. Apapun hasilnya ya kita udah maksimal. Kalaupun misalnya ada kekurangan ya kita berupaya lagi. Jadi ya
terus dikejar aja gitu. Stres banget sih enggak, capek mungkin iya ya, waktu yang kurang gitu ya, untuk istirahat yang kurang. Dan keluarga juga tidur, kurang. tidur 4 jam, 5 jam, besok pagi subuh harus mulai lagi dan lain sebagainya gitu. Apalagi 2 tahun ini kan ya apa namanya, banyak PR di Bandung Barat yang harus diselesaikan. Betul. Gitu. Dinikmatin aja. Enjoy aja ya. Enjoy aja. Saya jadi teringat program rumah pernah diposting di Instagram Kang Eki itu. Ya. Itu apa sih ininya? Jadi kita dulu punya janji politik menyiapkan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian yang lain-lain ya, buruh, nakes dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlahan-perlahan kita realisasikan. Tapi sebenarnya bukan pemerintah yang membangun. Kita hanya memfasilitasi para investor untuk yuk mau nggak menyediakan rumah subsidi di Bandung Barat. Nanti kita pemerintah daerah membantu dari sisi perizinan. Artinya apa namanya, ya kita pemerintah tidak berbisnis gitu, kecuali kalau ada BUMD ya. Jadi kita hanya memfasilitasi. Sama juga seperti halnya kita tuh selalu menjual tanda kutip Bandung Barat untuk investor biar datang. Ya bagian dari janji politik aja, karena kita ingin masyarakat memiliki rumah sendiri yang sebenarnya angsurannya nggak terlalu besar. Daripada nyewa katakanlah mungkin 700, mending beli, nambahin dikit 900 cicilannya per bulan tapi milik sendiri. Kan tidak banyak pengusaha yang mau melirik ke sana karena kecil ini keuntungannya. Nah, itulah yang tugas kita untuk meyakinkan pengusaha terkait kepastian regulasi, perizinan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, mungkin di sesi terakhir ini apa nih hal yang ingin disampaikan pada warga Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikatakan kalau dari survei harusnya sih yakin sih, optimis, tapi apa nih yang ingin disampaikan? Tentu yang ingin saya sampaikan adalah program-program pro rakyat kita hadirkan kembali. Tambahannya adalah program yang baru untuk memberantas bank emo. Kita ada pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa jaminan. Kemudian seragam sekolah gratis, dan selama saya 165 desa saya keliling dan lain sebagainya, tentu program-program kita insya Allah program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Ya intinya kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Semua waktu, tenaga dan pikiran insya Allah kita wakafkan untuk kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Oke ya, seperti itu pesannya. Dan kita tunggu ya seperti apa nanti. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kepercayaan kembali memimpin Bandung Barat. Persiapan debat tanggal 19 ya? Tanggal 29. 29, seperti apa tuh? Nggak ada persiapan khusus ya, sama sekali nggak ada persiapan khusus. Jalanin aja. Saya pikir pertanyaannya juga seputar tentang apa yang sudah kita lakukan, kemudian tupoksi tanggung jawab tugas pemerintah seperti apa. Ya mungkin baca-baca dikit atau menyiapkan apa yang sudah kita lakukan, kemudian program-program baru apa yang akan kita tawarkan. Jadi ya simple aja sih, nggak terlalu ada persiapan khusus. Malah saya lagi fokus untuk lebih banyak turun lagi gitu, turun lagi ke masyarakat, menyampaikan visi misi program dan juga silaturahmi, mohon doa restu gitu aja. Jadi bakal banyak belusukan ya. Oke, kita tunggu saja seperti apa nanti prosesnya. Kita doakan semoga pilkada di Kabupaten Bandung Barat bisa berjalan aman, damai. Jurdil itu yang penting. Jurdil. Nah, ini ada penegasan nih. Jangan ada main-main ya, jurdil. Nah, itu aja kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Karena banyak mata melihat nih. Nah ini nih, udah ramai ya di sana ya? Ramai banget. Tapi nanti kita coba lanjutkan lagi. Semoga nanti ada waktu lagi ke Kang Engki ya. Insya Allah, dengan senang hati. Kalau ada waktu nanti mampir dong ke Bandung Barat, podcastnya. Siap. Podcastnya di sana. Sambil ditemani apa? Kopi Bandung Barat. Ketan bakar. Boleh. Colenak. Boleh. Ya, ada mungkin bisa sama istri saya ikut podcast. Nah, betul. Jadi sambil kita ngobrol sama kita bikin fun, kita bikin seru aja. Siap. Kita agendakan semoga berjalan lancar. Amin. Semoga sukses. Apapun nanti keputusan Anda adalah yang menjadi penentu pembangunan 5 tahun mendatang mulai tahun 2025 sampai 2030. Akan seperti apa pembangunan KBB, Anda akan menentukan nanti tanggal 27 Tohilap HD Pisan. Oke.
tet. Gak apa-apa. Itu bagian dari. Memang sekarang lagi masa kampanye ya. Gak masalah. No problem. Baik, demikian mungkin saya Muhammad Fauzi ucap terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan podcast Ngobrol di PR. Terima kasih Kang Hengki. Ya, hatur nuhun. Sudah menyempatkan waktu Sami-sami. di PR. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.